ganteng juga kayak mereka. Ketika ekspresi ganteng. 99 penyakit. Emang bisa? Coba lakuin ke gua. Ini mah gampang. Semua juga bisa aku bikin glowing. Nggak bisa. Bisa kan? Kok hancur? Aku gagal. Semua juga bisa glowing. I'm coming. Kali ini aku pasti bisa bikin kamu ganteng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kuwata Nur Aini, MIKOM selaku dosen mata kuliah analisis pesan iklan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Mutiara Ningtyas dari kelas Mankom 3 semester 5, mahasiswa Universitas Pakuan Bogor. Di sini saya akan mempresentasikan analisis semiotika iklan MS Glow for Men, teori semiotika Charles Sanders Peirce, dan Ronald Barthes. Video ini dibuat bertujuan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester. MS Glow merupakan brand skincare pertama di Indonesia yang dapat memenuhi kebutuhan kulitmu dari perawatan wajah hingga perawatan tubuh. MS Glow saat ini telah meluncurkan produk terbaru, yaitu perawatan untuk kulit laki-laki, yaitu MS Glow for Men. Produk-produk tersebut berupa yang pertama MS Glow for Men Energizer Facial Wash, yang kedua MS Glow for Men Power Serum, dan yang ketiga MS Glow for Men Energy Bright Cream, dan yang terakhir MS Glow for Men Sunscreen Spray. Tiap produk memiliki manfaat masing-masing, dan penggunaannya tergantung bagaimana kondisi kulit wajah atau jenis kulit, dan cocok atau tidaknya pada kulit si pemakai, sehingga kembali lagi sebagaimana kita yang membutuhkannya. Teori semiotika dari teori Charles Sanders Peirce. Semiotika adalah suatu ilmu atau metode analisis untuk mengkaji tanda. Tanda-tanda adalah perangkat yang dipakai dalam upaya berusaha mencari jalan di dunia ini, di tengah-tengah manusia dan bersama-sama manusia. Semiotika atau dalam istilah Barthes semiologi pada dasarnya hendak mempelajari bagaimana kemanusiaan atau humanity memaknai hal-hal atau things, memaknai atau to signify. Dalam hal ini tidak dicampur adukan dengan mengkomunikasikan atau to communicate. Teori semiotika Charles Sanders Peirce seringkali disebut grand theory, karena gagasannya bersifat menyeluruh, deskripsi struktural dari semua penandaan. Peirce ingin mengidentifikasi partikel dasar dari tanda dan menggabungkan kembali komponen dalam struktural tunggal. Charles Sanders Peirce dikenal dengan konsep trikonominya yang terdiri atas tanda, objek, dan interpretan. Sign,
atau representamen merupakan bentuk fisik atau segala sesuatu yang dapat diserap panca indera dan mengacu pada sesuatu. Trikotomi pertama dibagi menjadi 3. Lalu ada objek. Tanda diklasifikasikan menjadi icon, indeks, dan simbol. Lalu yang terakhir ada interpretan. Tanda dibagi menjadi rem, decision, dan argumen. Nggak kayak mereka. Ya, emang bisa. Coba lakuin ke gua. Pada cuplikan video tersebut, menayangkan scene seseorang yang sedang melakukan kegiatan pekerjaan dengan tampilan yang kusam. Lalu datang seorang peri yang mengubah keadaan orang yang sedang bekerja tersebut menjadi berseri tidak kusam lagi dengan bantuan tongkat perinya. Lalu objek berupa orang yang berwajah kusam dan peri. Tidak adanya simbol dan kemunculan seorang peri yang dapat mengubah orang yang berwajah kusam menjadi cerah. Orang-orang yang berwajah kusam menjadi cerah. Emang bisa. Coba lakuin ke gua. Ini mah gampang. Semua juga bisa aku bikin glowing. Pada cuplikan video selanjutnya, datang seorang pria yang ingin wajahnya tidak kusam lagi. Namun, peri tidak berhasil mengubah wajah pria tersebut, sehingga sang peri mencoba mengubah beberapa barang di sekitarnya untuk mencoba berhasil, namun tidak dengan pria tersebut. Objeknya berupa pria yang ingin wajahnya tidak kusam lagi, tidak adanya simbol, gagalnya peri saat ingin mengubah wajah pria tersebut menjadi tidak kusam lagi. Semua juga bisa glowing. Kali ini aku pasti bisa bikin kamu ganteng. Lalu pada scenes ketiga ini, sang peri pergi berniat untuk berhenti menjadi peri. Namun dilarang oleh rajanya, dan ia diberi solusi berupa produk MS Glow for Men sambil berkata semua bisa glowing. Dan peri tersebut pergi kembali ke pria tadi. Objeknya berupa produk MS Glow for Men, simbol munculnya logo produk MS Glow for Men. Peri dapat membantu pria tadi untuk mengubah wajah kusamnya. Kali ini aku pasti bisa bikin kamu ganteng.
Dan pada scene terakhir, peri memberikan solusi kepada pria tersebut dengan memberikan MS Glow for Men agar membantu menghilangkan kusam pada wajahnya. Di sini objeknya berupa produk MS Glow for Men dan dua orang pria yang menggunakannya, yaitu pria berwajah kusam dan sang peri tadi. Simbol munculnya logo atau produk MS Glow for Men. Pria yang berwajah kusam mendapatkan jawaban untuk mengatasi wajah kusamnya. Perubahan pria tersebut setelah menggunakan MS Glow for Men. Lalu masuk ke teori semiotika teori Roland Barthes. Teori semiotika dari Roland Barthes karena teorinya lebih kritis daripada teori semiotika lainnya. Menurut Barthes, semiologi hendak mempelajari bagaimana kemanusiaan atau humanity memakai hal-hal atau things. Memaknai dalam hal ini tidak dapat disamakan dengan mengkomunikasikan. Memaknai berarti bahwa objek-objek tidak hanya membawa informasi, dalam hal mana objek-objek itu hendak berkomunikasi, tetapi juga mengkonstitusi struktur dan tanda. Dari peta Barthes di atas, terlihat bahwa tanda denotatif terdiri dari atas penanda 1 dan penanda 2. Akan tetapi, pada saat bersamaan, tanda denotatif adalah juga tanda konotatif. Denotasi dalam pandangan Barthes merupakan tataran pertama yang maknanya bersifat tertutup. Tataran denokasi menghasilkan makna yang eksplisit, langsung, dan pasti. Denokasi merupakan makna yang sebenar-benarnya yang disepakati bersama secara sosial yang rujukannya pada realitas. Pada scenes ini, makna denotasi yaitu beberapa orang yang sedang melakukan kegiatan atau pekerjaan mendapati mukanya yang kusam. Dan datang seorang peri yang merubah wajah kusam mereka menjadi cerah dan bersih dengan bantuan tongkat perinya. Konotasinya, beberapa orang yang sedang melakukan kegiatan atau pekerjaan mendapati mukanya yang kusam. Mitosnya adalah orang yang berwajah kusam menjadi cerah setelah dibantu oleh peri dengan tongkatnya. Mitosnya, tidak mungkin wajah bisa cerah dan bersih hanya dengan bantuan tongkat peri saja. Emang bisa? Coba lakuin ke gua. Ini mah gampang. Semua juga bisa aku bikin drawing. Pada scene kedua ini, makna denotasi seorang pria datang dan ingin wajahnya diubah menjadi tidak kusam lagi oleh sang peri. Namun, sang peri tidak berhasil mengubah wajah pria tersebut dengan tongkatnya. Hingga sang peri mencoba mengubah beberapa barang di sekitarnya, berhasil namun tidak dengan pria tersebut. Konotasinya adalah sang peri mencoba mengubah wajah pria tersebut menggunakan tongkatnya. Mitosnya adalah, namun sang peri tidak berhasil mengubah wajah pria tersebut dengan tongkatnya, hingga sang peri mencoba mengubah beberapa barang di sekitarnya. Berhasil namun tidak dengan pria tersebut. Mitosnya, bagaimana bisa tongkat merubah bentuk atau tampilan seseorang?
bisa glowing. Pada sins ketiga tersebut, makna denotasi, sang peri yang gagal mengubah wajah pria pergi ke kerajaannya dan ingin mengundurkan diri dari seorang peri. Namun, sang raja memberikan solusi berupa produk skincare wajah, yaitu MS Glow for Men. Konotasinya, sang raja memberikan produk MS Glow for Men kepada peri. Mitosnya adalah sang raja memberikan solusi berupa produk skincare wajah, yaitu MS Glow for Men. Mitosnya bagaimana bisa produk manusia ada di dunia peri, dan dunia peri itu tidak ada sebenarnya, peri hanyalah karangan fiksi. Kali ini aku pasti bisa bikin kamu ganteng. Di scene terakhir ini, makna denotasi sang peri kembali menghampiri pria berwajah kusam tadi dan memberikan produk MS Glow for Men. Setelah menggunakan produk tersebut, pria itu wajahnya langsung berubah menjadi lebih cerah dan bersih, tidak kusam lagi. Konotasinya berupa menggunakan produk tersebut, pria itu wajahnya langsung menjadi lebih cerah dan bersih, tidak kusam lagi. Mitosnya adalah setelah menggunakan produk tersebut, pria itu wajahnya langsung menjadi lebih cerah dan bersih, tidak kusam lagi. Mitosnya, bagaimana bisa dalam pemakaian sekali pakai wajah seseorang dapat berubah secara cepat, dan belum lagi tidak semua kulit berjenis sama sehingga cocok dengan produk tersebut. Sekian presentasi saya hari ini. Terima kasih.